Perkenalkan, saya Saskia Jelita Sibuya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asam nukleat. Nah, salah satu materi penting dalam biokimia 2 yang berkaitan langsung dengan informasi genetik dan sintesis protein. Asam nukleat merupakan dasar dari kehidupan karena mengatur bagaimana sel bekerja, berkembang, dan mewarisi sifat. Pertama kita akan membahas tentang definisi asam nukleat. Asam nukleat itu nucleic acid adalah makromolekul biokimia yang kompleks, bem tinggi dan tersusun atas rantai nukleotida atau polimer nukleotida yang berperan dalam menyimpan dan ekspresi dari informasi genetik atau biosintesis protein. Nah, setiap nukleotida ini terdiri dari 3 komponen, yaitu sebuah basa nitrogen, heterosiklik, aromatik, purin atau pirimidin. Nah, sebuah gula pentosa dan sebuah gugus fosfat. Nah, jadi asam nukleat ini ditemukan pada sebuah sel hidup, umumnya di dalam inti atau nukleus sel serta pada virus. Ada 2 kelas utama dalam asam nukleat. Yang pertama ada asam deoksiribonukleot, yang kedua atau DNA. Nah, yang kedua itu ada asam ribonukleot atau RNA. Nah, messenger RNA atau mRNA, transfer RNA atau tRNA, ribosomal RNA atau tRNA. DNA dan RNA dapat dibedakan dari jenis gulanya dan pada salah satunya dari basanya. Lalu selanjutnya, jadi setiap nukleotida ini secara umum dibagi menjadi DNA dan RNA. Selanjutnya ada fungsi utama DNA. Fungsinya adalah sebagai materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat dan pengaturan sintesis protein. Sedangkan RNA ini berfungsi dalam proses ekspresi gen, yaitu membantu menerjemahkan informasi genetik dari DNA menjadi protein. Selain itu, pada beberapa virus, RNA ini berperan sebagai materi genetik utama. Nah, di sini ada RNA, DNA. Jadi ada gambar RNA dan DNA. Ini tadi DNA dan RNA itu berfungsi sebagai, kalau DNA materi genetik yang berkaitan dengan penurunan sifat dan sintesis protein. Nah, kalau RNA ini terlibat dalam proses transkripsi atau translasi materi genetik atau DNA, berkaitan erat dengan sintesis protein. Selanjutnya ada materi genetik dari beberapa virus. Nah, struktur penyusunnya ada basa nitrogen, purin, adenin atau A, dan guanin G. Di sebelah kiri ada gambar adenin dan guanin. Pirimidin, sintesis C dan urasil U pada RNA, sitosin C dan timin pada DNA. Di sebelahnya ada contoh gambarnya. Nah, selanjutnya ada gula pentosa. Ada ribosa pada RNA, 2 deoksiribosa pada DNA. Berikut ada gambar ribosa dan 2 deoksiribosa. Next, kita akan membahas tentang nukleotida, basa nitrogen atau purin atau pirimidin. Gula pentosa atau pentos, ini ribosa atau deoksiribosa. Nah, di sini ada struktur purin dan pirimidin. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata nama nukleosida dan nukleotida. Di sini ada adenin, guanin, pirimidines, ada uraksil dan lain-lain. Kita bisa membaca di tabel. Oke. Selanjutnya ada fungsi nukleotida. Nukleotida ini purin dan pirimidin, unsur yang non-esensial. Artinya, manusia dapat mensintesis nukleotida secara de novo atau dari senyawa intermediate amfibofobik, meskipun tidak mengkonsumsi asam nukleat. Nah, fungsi nukleotida ini ada 5. Yang pertama, unsur pembangun asam nukleat, ada DNA, RNA. Kedua ada koenzim A, FAD, NAD, NADP.
Yang ketiga, pembawa energi, AMP, ADP, ATP. Keempat, pembawa bahan pembentuk dasar suatu molekul atau UDP. Selanjutnya ada sebagai second messenger, CAMP, CGMP. Nah, blok-blok pembangunan DNA. Jadi DNA ini terdiri dari deokribosa plus fosfat plus basa dalam bentuk polimer dan berkombinasi berbentuk double helix. Nah, blok pembangunan DNA ini adalah 5 karbon sugar deokribosa yang saling dihubungkan dengan atau oleh ikatan fosfodiester sehingga terbentuk dua rantai ganda dengan tulang punggungnya dibentuk dari ikatan ribosa fosfat pada bagian luar helix. Nah, di sini ada DNA terdiri dari ribosa plus fosfat plus basa. Nah, rantai DNA ini dihubungkan dengan ikatan fosfodiester yang bersambung dari 5 ke 3. Nah, pembentukan rantai baru DNA arti paralel dari 3 ke 5, C ke G dan A ke T. DNA rantai ganda atau double straight dihubungkan dengan ikatan hidrogen, ribosa fosfat dijadikan tulang punggung. Dan yang terakhir ada DNA membentuk double helix. Berikut terlampir ada gambar-gambar A, B, C, dan D serta E. Nah, metabolisme asam nukleat. Yang pertama ada anabolisme atau sintesis asam nukleat, biosintesis nukleot purin, biosintesis nukleotida pirimidin. Yang kedua, katabolisme atau degradasi asam nukleat. A. Katabolisme asam nukleat menjadi nukleotida. B. Katabolisme nukleotida menjadi nukleosida. Yang ketiga, C. Katabolisme purin, dan D. Katabolisme pirimidin. Nah, ini ada sintesis asam nukleat. Jadi nukleotida purin, nukleotida pirimidin menjadi asam nukleat terjadi menjadi DNA dan RNA. Selanjutnya ada biosintesis nukleida. Jadi hampir semua organisme ini mampu mensintesiskan nukleotida. Ada 2 jalur metabolisme nukleotida, ada de novo sintesis. Itu sintesis nukleotida ini dimulai dari prekursor metabolik. Nah, ada asam amino, ribosa 5 fosfat, CO2, dan unit 1 karbon. Yang kedua ada sulfa petwars. Ada sintesis nukleotida dengan daur ulang dari basa bebas atau nukleotida yang dilepaskan dari pemecah asam nukleat. Nah, disintesiskan dari hasil pemecahan nukleotida yang telah ada. Jadi, biosintesis nukleotida purin ini tempatnya di sitoplasma hati, usus, halus, dan timus. Nah, tahapan itu purin disintesiskan menjadi ribosa 5 fosfat sebagai substrat awal, step by step.